Total omsetnya berapa sih? Di atas 100 lah gitu. Di atas 100. Di atas 100. Di atas 100. Ya. Ujung-ujungnya bisnis itu yang dicari siapa sih? Profit 10 kilo dengan profit 1 piece. Bagaimana kita mengkonversi dari 500 kilo ini menjadi 50 piece barang gitu loh, dengan nilai yang 10 kali lipat, 20 kali lipat, bahkan 30 kali lipat. Kalian masih terus mau mengerjakan ini 500 kilo dengan istilahnya berjibaku segala macam sampai begadang-begadang sampai 2 shift 3 shift. Tapi bagaimana kalau kita konversi ini menjadi 50 barang? Selamat datang di channel Pengusaha Laundry, Bapak Ibu. Kita sekarang sedang berada di Setrika Areng Butik Laundry. Nah, ini seperti ini ya wujudnya. Seperti mall ya, Bapak Ibu. Kita seperti berada di dalam mall. Nah, ini sudah ada ownernya, Pak Adi Nugroho. Gimana kabarnya, Pak Adi? Mantap. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita akan masuk dapurnya Setrika Areng ya. Mas, nitip tas ya dalamnya. Sorry, tangan kiri. Ya. Nah, ini tampilannya ya seperti jualan sepatu, Bapak Ibu. Tapi ini sebenarnya sepatu orang nih. Orangnya nitip, sepatunya kotor dibersihin. Nah, nanti diambil lagi. Sekalian dipajang. Jadi buat mancing, orang nyuci Buat lagi. mancing ya. Dan nggak di packing dulu, Pak ya. Packingnya nanti ketika mau diambil. Karena kalau langsung di packing ya nggak akan kelihatan. Misalnya kita punya tas sepatu, saya kan tas sepatunya hitam ya. Kalau langsung di packing ya percuma. Nilai estetikanya juga nggak kelihatan ya jadinya ya, karena udah di Dengan packing. Ini yang tadi saya bilang, ini memancing lagi. Dan yang menarik nih ya, ini kan biasanya timbangan ada di sini ya. Nah, iya. Sekarang timbangan di sana, Ya. diumpetin. Ya, Karena ya. supaya fokusnya satuan ya. Betul. Biar orang nggak mengiranya kiloan gitu ya. Jadi intinya gini, waktu saya 2 tahun, 3 tahun yang lalu, 2 tahun lebih lah ya, merubah kiloan ke satuan. Ya, menurut saya kan konsumen tuh udah 5 tahun dia jadi pelanggan saya. Udah nggak perlu lagi dibilang, oh kilo Iya. kita terima kiloan, kita terima, nggak usah, udah aja kiloan taruh belakang. Justru sekarang saatnya saya mengedukasi ke konsumen bahwa kita bisa satuan, gitu loh. Jadi yang diedukasi satuan. Jadi meja ini memang sengaja dikosongin karena adalah untuk pengecekan. Pengecekan ya. Iya. Pengecekan langsung depan konsumen. Adakah nodanya, ada yang sobek atau apa segala macam. Dan ini langsung direkam dengan 3 kamera CCTV. Wah. Gitu. Mantap. Gitu. Sekarang logikanya gini. Ini timbangan kalau di sana kita nimbang baju kiloan. Kalau baju kiloan pasti kotor apa bersih? Ya ada yang kotor, ada yang bersih. Ada yang kotor, tapi kan rata-rata kotor. Karena dipakai, istilahnya dipakai lari, dipakai segala macam. Kalau anak sekolahan ya kotor. Iya, kotor. Kalau baju satuan, orang bersih apa kotor? Bersih. Kebanyakan bersih. Iya kan? Iya, jadi lebih mudah sebenarnya ya. Betul. Nah, pas dia mau naruh baju satuan ke kita, ini ada yang lagi nimbang kiloan, dia pasti gini, loh, ini baju saya nanti disatuin nggak nih? Ya kan? Mikirnya kan begitu. Loh, ini katanya laundry satuan, tapi kok masih ada kiloan. Apa ini nanti baju saya disatuin nggak nih? Pikirannya kan biasanya orang suka macam-macam lah kalau saya bilang gitu. Jadi memang kita harus tentukan kita mau sama siapa sih berdagang, kita mau pasar kita ya. Iya gitu. Memang resikonya semua ada resikonya. Contoh pandemi ini, saya sempat turun sampai 80%. Karena memang mayoritasnya pasarnya menengah ke atas ya. Menengah ke Tadi ya. atas, karena kan pasarnya kebanyakannya ini Iya. yang dipakai kerja sama mereka. Orang udah nggak kerja. Nah, orangnya nggak ngantor, Iya. orangnya nggak kerja, orangnya nggak jalan-jalan, iya kan? Iya. Gitu. Ya
ya kerasa banget bagi saya gitu. 80%. Blok. Jatuh tuh bukan jatuh lagi, mau kesengkak, bluk gitu. Iya iya. Baju pengantin tuh kan saya setiap minggu itu kadang bisa 8, bisa 10 dari mereka. Ya istilahnya hari Sabtu, iya. Hari Sabtu Minggu mereka pesta kan. Oh gitu. Nah, ya kan. Senin atau Selasa pasti minta pick up. Setelah mereka beres, ini tolong pick up gitu kan, ambil. Itu bisa sekali ngambil tuh saya bisa 4, 8 gitu. Iya. Satunya itu dari 450 sampai 750. What? Lumayan banget tuh. Iya kan? Gitu loh. Satu tuh 450 sampai 750. Dan ada kelas di mana yang tidak mau murah. Ada kelas kenapa? Yang tidak mau murah. Oh gitu. Iya. Karena mereka kadang curiga kalau dikasih yang murah. Ini nyucinya gimana? Ini apa gitu. Dan pas tadi udah kita kasih hasil, baju pengantin itu ada yang kotor bagaimana, terus yang besar, yang panjangnya kadang bisa berapa meter, ya kan? Sudah kita kasih tunjuk mereka, ini udah bagus, udah bersih, udah. Gitu. Ini tumpukan satuannya. Ya. Ini, ya. Jadi kayak begini ya. Ini bikin sendiri Pak? Iya bikin. Mirip Karena kalau yang di laundry satuan itu ya? Ya lah, Desain intinya sih, intinya bagaimana membuat sesuatu yang tahan terhadap berat. Karena kalau kita beli yang jadi itu rata-rata nggak tahan. Bukan mahal. Nggak tahan, pasti rubuh. Oh, gitu. Kalau ini kan udah yang memang didesain untuk tahan gitu. Ini kalau lagi penuh kan tahu sendiri. Iya. Jadi kalau bukan pandemi nih mah Penuh sampai rapat ini sampai semua. rapat banget ini. Iya gitu. Nah ini apa nih Pak? Ini mesin pengering biasa lah untuk bed cover. Oh gitu. mesin pengering bed cover. Bisa muat berapa dia? 4. Kalau untuk yang yang untuk yang single sama double bisa 4 lah. Ini berapa duit Pak harganya? Ini 30-an lah menurut saya. 30 juta. Ini dikasih apa sih? Kok pakai bini segala? Enggak sih sebenarnya supaya estetika aja lah, biar rapi ya. Ya biar rapi aja gitu. Karena kan dulunya ini lemari. Ini kan lemari tuh saya potong, ini saya masukin. Gitu. Oh gitu. Iya. Gitu. Yuk lanjut yuk. Siap. Dapurnya ini. Nah ini nomor sepatu di sini. Ya. Enggak izin ya. Lihat sepatu. Nah, ini ada yang ngerjain sepatu, ada yang sepatu ngerjain cewek-cewek Pak. Iya, Biasanya lebih cowok-cowok. Dulu saya pernah cowok, tapi aduh ternyata asal ya, maksudnya gitu? agak sulit lah yang mengedukasi mereka untuk, kalau perempuan kan kayak gini pelan ngerjainnya, gitu? detail lah. Kalau perempuan tuh Cewek malah lebih detail. iyalah, kalau cowok kan wah yang penting cepet selesai. gitu cepet selesai, penting cepet selesai. Detail gini ya. Nah, kalau perempuan kan mana pelan, nanti kalau kira-kira ada yang meragukan ya mereka stop, informasi ke saya, Mbak gimana. Kalau laki bodo amat, cuci mau rontok gitu. Nah ini apanya? Ini yang biasanya yang rak yang udah selesai cuci kita taruh. Taruh ini ada pengering sepatu ya? Iya, ada pengering sepatu. Ini tas-tas yang baru datang mau Ini sudah selesai. Ini yang udah selesai lagi proses pengeringan. Gitu. Yuk, naik atas. Siap. Nah, inilah kiloannya. Kiloannya di sini. Nah ini ya mesinnya. Ya, ini mesin Ring. ring. Ya, ini Mytek. Oh Mytek. Mytek sama LG, ini Speedqueen sama LG. Masing-masing ada kegunaannya sendiri. Gitu. Ya. Kenapa saya pilih Mytek ini buat kiloan? Karena panas, cepat kering. Pertama panas, cepat kering, dia ada turbo. Oh, ada turbo. Ya, ada blower itu. Gitu. Ya. Sehingga dia kuat. Dorong berapa meter pun dia kuat. Gitu kalau untuk kiloan. Jadi cepat kering, kuat untuk ada turbo. Nah, kalau Speedqueen kenapa saya pilih buat satuan? Karena panasnya Lebih soft ya. Lebih soft gitu loh. Jadi nggak terlalu panas banget. Ya, nggak terlalu banget, dan dia kan nggak ada turbo. Jadi apa ya? Dorongannya nggak terlalu kuat lah ke belakang. Jadi dia nggak boleh terlalu jauh untuk pembuangan ininya. Iya. Jadi itu. Tapi secara kuantiti kiloan juga lumayan juga kayaknya Pak. Banyak juga. Kalau sekarang ya paling 100 kiloan aja lah sehari. Lumayan lah 100 kilo. Kalau lagi Biasanya? ya dulu kan saya bilang 400 sampai 500. Enggak, yang tahun udah 2018, 2019. Rata-rata kemarin 200-an lah. 200-an. Ya, gitu. Lumayan juga Pak 200-an. Ya. 13.000 per kilo ya. Ya, gitu. Lumayan banget. Gitu. Nah, ini apa nih?
Ini satuan yang lagi dikeringkan. Oh, Jadi kalau satuan tuh malah jarang yang masuk mesin pengering. Jadi selain lebih irit gas, lebih irit, harga jual lebih mahal. Satuan tuh banyaknya begini. Ini kayak bantal-bantal kan banyaknya dijemur aja gitu. Iya. Gitu. Jadi setrika cowok gitu. Nah, kalau satuan yang ketika 2 orang cowok itu, nah itu ada 2 meja Ini buaya. satuan 2 orang ini ya? Ya, 2 orang gitu. Nah, untuk kiloan 2 orang ibu-ibu ini. Kiloan. Nah, ibu-ibu ini lagi dilatih menggosok satuan. Oh gitu. Ya, karena berbeda ya gosok kiloan dengan satuan. Jadi ibu-ibu ini pun lagi dilatih bagaimana menggosok satuan, terus bagaimana cuci sepatu, cuci tas. Jadi mereka itu pun lagi masa transisi kalau saya bilang lagi latihan. Memang bedanya gosok untuk satuan dan kiloan gimana Pak bedanya? Oh jelas beda lah. Kalau kiloan itu kan nggak ada aturannya, pokoknya suka-sukanya dia aja. Iya. Kalau satuan? Satuan ada aturannya. Aturannya gimana? Kayak jas nggak boleh ada lipetan di sini gitu loh. Terus bagaimana mana yang ada boleh ada lipetan, mana yang nggak boleh ada lipetan. Terus detail kan dari mulai misalnya celana dari bagian hipnya yang digosok atau kalau kilo kan Bebas. udah taruh aja udah Iya. gosok gitu. Gitu. Kalau ini kan kepake semua itu kayak itu kan Jadi pakai yang itu ya? yang buaya. Buaya itu ya? Nah, kan detail kan sedikit dia gosoknya. Iya. Oh, ini kan taruh jas, udah lipat lipat gitu. Itu boilernya Ya. pakai yang otomatis ya Pak ya? Iya, otomatis. Jadi Ada otomatis isi air tuh ya? iya, otomatis air gitu. Ada yang buat kiloan, yang gede, yang itu yang kecil buat satuan. Gitu. Ini kayaknya nggak terlalu panas ya Pak ya? Karena itu saya bikin ada 3 Ini kuncinya exhaust. nih, Iya. nggak panas ya? Ada 3 exhaust Jadi, ke sana. Panasnya dibuang ke Belakang. Iya, harus ditarik istilahnya. Dari sana udara dingin sengaja ditarik ke sana. Di sana dibuka juga jendelanya ya? Ya, biar udara dingin masuk sambil ditarik dibuang. Dan ini juga dryernya semua Udah ada pipa instalasi ya, udah ada instalasi jadi supaya minimalisir lah kebocoran panas. Manusia kan ada batas bisa menerima panas badannya. Iya kan? Kalau dia udah di atas 30 derajat, kerjanya udah nggak akan bener. Oh gitu? Iyalah. Saya kan orang lab. Suhu ruangan? Iya. Gitu. Saya kan orang lab. Jadi kalau ada aturan gitu. Misalnya suhu itu harus berapa di ruangan ini. Kalau udah lebih dari 30, 27, 30 orang udah keringetan, bentar gini. Udah mulai nggak fokus? Nggak fokus, minum lah, apalah gitu. Jadi akhirnya nggak. Ini nyaman banget ya? Nah, bagaimana membuat nyaman gitu. Pak Adi, sejarahnya setrika Areng ini apa sih Pak Adi? Pertama kali itu gimana sih? Kenapa bisa buka laundry dan namanya juga setrika Areng? Dan konsepnya juga kenapa seperti mall ya, seperti butik ya? Butik. Oke, coba. Dulu awalnya sih nggak kayak gini. Awalnya ya seperti biasa. Saya masih kerja, terus juga ya semua orang punya mimpi ya. Punya mimpi, punya target. Saya punya target bahwa menjelang 40 setidaknya saya harus punya usaha. Kebetulan sebelumnya saya dulu udah punya usaha rental mobil. Udah punya rental mobil sambil kerja, tapi berhubung awal-awal itu dulu udah mulai ada Grab ya, udah ada Grab, Uber segala macem, sehingga yang nyewa kan udah mulai berkurang. Kenapa berkurang? Karena kalau rental mobil kayak saya kan sewanya harus per hari. Kalau Grab kan cuman ya sampai tujuan aja udah gitu. Kalau per hari mau dipakai cuman sampai manapun bayarnya harus tetap 1 hari gitu. Jadi akhirnya mulai berkurang. Saya mulai berpikir usaha apa lagi yang saya bisa jalani gitu. Nah, kebetulan dulu saya basicnya adalah orang lab ya. Kang Bagas saya di lab, saya ngetes baju sih sebelumnya. Ngetes baju. Seperti apa tuh maksudnya? Jadi gini, kalau baju-baju branded itu kan seperti Nike, Tommy Hilfiger yang kita tahu itu seperti Philip Van Houten segala macam Gap. Itu sebelum dari pabrik itu sebelum dikirim ke negaranya, ke tempatnya itu harus lulus tes uji dulu. Nah, berdasar itu saya pikir, buka laundry aja deh. Ya, karena saya pikir saya tiap hari ngerjain ini kok gampang pasti saya pikir. Dan waktu itu yang simple saya pikir tadi saya mau bikin langsung laundry satuan.
seperti Tadinya maunya cuma laundry satuan doang. iya, seperti saya ngasek gitu. Tadi pertama awal saya pingin tapi saya pikir-pikir lagi istilahnya menggait pasar satuan itu kan sulit. Oke. Orang kaya itu kan nggak sembarangan ngasih bajunya gitunya. Jadi harus punya nama dulu baru kita bisa gait mereka. Oke. Nah, terus membuka pasar pun kan lebih mudah pasar kiloan. Kalau menurut saya ya. Iya. Ya kan. Makanya kalau dulu datang ke sini belum seperti ini. Belum seperti ini. Belum. Berarti dulunya ini kiloan banget gitu. Kiloan banget. Saya cuma ada meja di sini, itu pun meja belajar. Meja belajar. Meja belajar anak saya di sini. Di sana mesin cuci 3, mesin pengering 3. Oh, kelihatan gitu ya. Kelihatan. Saya dulu sama lah. Saya juga saya pikir dulu saya bikin konsep open kitchen karena saya sering makan, istilahnya kayak sering beli donat Jeko gitu-gitu kan open kitchen ya. Iya. Nah, saya terinspirasi dari itu. Saya bikin open kitchen. Gitu saya bikin. Terus meja gosok juga dulu masih di sini, di belakang kasir. Oh gitu. Dulu meja gosok semuanya pokoknya di sini ya. Di sini dulu gitu. Iya. Awal buka itu tahun berapa? 2013. 2013. Iya, Januari 2013. 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu ya. Oke. Gitu. Terus gimana? Ya itulah saya bikin, ternyata nggak mudah gitu loh. Pikiran saya kan laundry ya gitu doang kan, cuci, gosok, packing udah. Tapi karena otodidak, mungkin saya secara keilmuan saya punya gitu untuk pengetesan baju segala. Tapi ternyata pas di bisnis itu suatu hal yang berbeda. Berbedanya gimana? Pertama kalau nyuci saya oke lah, saya udah memahaminya ya. Nah ternyata teknik gosok. Iya. Packing. Bagaimana packing biar rata, bagaimana packing biar bagus gitu loh. Wah sempet ya bingung juga ini gimana packing yang rapi gitu loh. Nah, tapi untungnya akhirnya saya dulu pernah punya karyawan 2 orang ya, mantan dari laundry. Nah itu yang kalau menurut saya sangat membantu lah di awal-awal saya, di mana saya yang masih buta gitu istilahnya. Terbantu dengan karyawan yang sudah pernah kerja di laundry. Gitu. Dan akhirnya naik itu pernah sampai sehari itu 500 kilo. Sehari? 500 kilo. 500 kilo di sini. Tahun berapa tuh? Ya dari 2014 ya, 2014 sampai jalan 3 tahun, 4 tahun lah. 500 kilo itu ya seperti 5 laundry ya. Ya, memang. Tapi entahlah ya, karena saya juga orang yang suka pingin suatu yang berubah, suatu yang ini, dan rasa tidak puas, ada rasa tidak puas. Mungkin kalau orang lain bilang udah banyak ngapain dihilangin terus segala macam gitu. Karena gini, saya pernah ada suatu titik di mana sekitaran 2017 atau 2018 saya lupa, itu memang sehari banyak banget. Sehari 500. Saya udah mungkin ada ya jalan 5 tahun lah ya, kalau saya bilang jalan 5 tahun saya mungkin ada sedikit rasa jenuh atau apa, saya nggak ngerti. Karena buka pintu semua udah bergunung-gunung di sini. Kayak sumpek begitu ya? Iya. Cucian Cucian. Sampai lantai 2 itu dari lantai 2 itu udah pasti sampai ke tangga-tangga. Saya dulu mungkin suka posting yang seperti itu gitu. Jadi tumpukan kresek itu dari lantai. Ya sekarang bayangkan aja. Kalau 1 hari 400, kalau kita misalnya 2 atau 3 hari pengerjaan, berarti kan itu numpuk 400. Hampir 1,2 ton lah gitu. Itu belum yang di lemari, belum yang di mana-mana. Dan itu mulailah terjadi banyak miss gitu loh. Miss dalam kerjaan ya, tertukar lah apa ya, itu udah nggak bisa dihindari lah kalau saya bilang, namanya udah ratusan. Karena sudah bertonton ya. Iya. dan memang tempat cuman segini-gininya lah. Dan anak-anak pun kalau saya bilang mungkin ya sama dengan saya ya, bosen gitu kalau saya bilang, tiap hari lihat buka pintu ya udah lihat tumpukan segala macam. Ada kisah lucunya yang mungkin saya udah sering cerita. Waktu itu saya baru sampai Pondok Indah. Baru sampai Pondok Indah sama keluarga, mau ajak jalan-jalan. Tiba-tiba saya ditelepon di sini. Karyawan saya bilang, "Pak, ini ada yang marah-marah," katanya. Nah, ada yang marah-marah. Istilahnya ya gitulah gitu loh. Saya udah nggak jadi, ada pikiran udah nggak fokus. Jadi itu nggak jadi. Padahal mau jalan-jalan. Baru nyampe Pondok Indah. Baru nyampe, belum lagi nyari parkir kan, tahu sendiri Pondok Indah kan nyari parkirnya susah. Kadang kita muter-muter gitu kan.
Akhirnya keluar lagi, pulang. Saya pulang, tapi saya lewat radio dalam. Nah, saya lewat radio dalam. Saya biasanya kan lewat yang apa istilahnya yang dari ke arah Lebak Bulus ya. Saya karena keluar lewat samping, saya lewat radio dalam. Nah, di situ tuh pikiran tuh lagi istilahnya lagi berkecamuk lah. Berkecamuk segala macam. Saya rasa gue ini buka laundry, gue buka usaha kok diomelin orang mulu. Gitu istilahnya. Gitu. Pas lewat radio dalam itu saya lewat saya lupa itu. Pokoknya saya lewat suatu butik. Oh gitu. Ya, lewat sepintas aja sebetulnya. Lewat, terus saya lihat dia ada gantung-gantungan baju seperti ini kan. Kayak begitu persis ya. Ya, seperti ini. Terus ya nggak tahu sendiri lah, butik itu sebenarnya simple kan. Cuman ruangan dicat putih. Pamer baju gitu. Iya, ruangan sih cat putih terus baju digantung-gantung. Udah gitu aja. Tiba-tiba terlintas aja. Kenapa saya nggak memulai yang seperti dulu saya impikan gitu loh. Menjadi laundry satuan. Konsepnya ya ikutin butik aja. Berarti 5 tahun itu kiloan terus. Kiloan terus. Udah ada satuannya tapi nggak belum difokusin. Ya, paling masih ya gitu-gitu aja lah, 10 piece, 20 piece gitu. Gitu. Jadi saya pikir kenapa nggak saya memulai sesuatu yang berbeda gitu loh. Iya. Gitu. Jadi saya pulang nyampe sini dan pas saya pulang pun ternyata orang itu bukan hilang kan bajunya. Modus. Dia nggak cuci di sini. Gitu. Gitu. Jadi memang akhirnya saya bilang sama istri, besok kita rubah. Terus kata istri, rubahnya mau kayak gimana? Saya mikir lagi kan, kalau jadi satuan apa namanya ya gitu loh, supaya merubah image Setrika Areng Laundry. Kan dulu orang taunya Sal, Setrika Areng Laundry. Tapi namanya dari dulu udah Setrika Areng Laundry gitu kan. Sal, orang manggilnya Sal gitu. Sampai teman-teman kantor saya semua bilangnya Sal. Gitu. Akhirnya saya mikir apa ya? Setrika Areng Premium. Bukan pom bensin gitu kan. Ya kan? Jarang excellent lah. Enggak juga, saya bilang apa ya? Terus akhirnya saya pikir, kan tadi gue lewat butik gitu. Jadi butik aja gitu. Gitu. Kenapa nggak kayak langsung aja Setrika Areng Butik Laundry? Konsepnya kan sama seperti butik. Jadi bagaimana merubah laundry tapi tampilan butik. Gitu. Dan itu menurut saya pun simpel sebetulnya, nggak ada yang berubah. Itu tahun berapa Pak? 2018 ya? 2017 lah, 17 akhir mau 18. Gitu. Saya pikir, saya lihat sudah saya duduk di sini, sebetulnya nggak perlu biaya besar juga menurut saya. Nggak ada biaya besar. Kenapa? Karena cuma merubah aja, menggeser. Jadi tadinya itu lemari-lemari di belakang kasir, saya pindahin ke sana, geser ke sana. Iya. Geser ke sana, terus saya lihat mesin pindahin ke atas. Apa yang biar supaya ini berubah? Oh, udah main cat aja. Karena kalau saya lihat sebetulnya kan kalau butik itu kan simple. Cuman cat satu warna aja, misalnya warna putih lah atau apalah, udah gitu aja gitu loh. Gitu. Udah, akhirnya saya panggil orang wallpaper. Nah, dulu ini juga wallpaper sebenarnya nyusul ya satu-satu ya. Cuman kalau dulu saya cat dulu aja putih dulu semua. Tadinya ini hijau. Oh, hijau. Kan Setrika Areng Laundry itu dulu hijau. Hijau, lemari pun hijau lah. Ya seperti biasa lah, kalau kiloan kan seperti itu, cari-cari warna ngejreng, oranye sama putih, hijau putih loh atau apa gitu. Harus ada ciri khas memang. Iya. Karena dulu saya panggil tukang cat aja putih semua. Terus saya berpikir lagi, bagaimana menyaring konsumennya. Nah, kita ini kan ibaratnya orang jatuh cinta kan mulai dari mata. Jadi saya pikir, ya kalau karyawan saya harus mengedukasi konsumen tiap hari, nggak mungkin. Misalnya karyawan bilang, Bu, kita bisa cuci satuan loh, Bu, kita bisa cuci sepatu loh, segala macam. Kalau kita edukasi setiap hari nggak mungkin. Karyawan saya bukan robot, capek gitu. Apa yang harus kita lakukan? Oh ya udah, saya bilang, saya udah jalan 5 tahun, orang sudah tahu kalau saya terima kiloan. Logikanya seperti itu kan. Udah 5 tahun orang udah tahu logikanya. Ya udah, kilonya taruh aja lantai 2. Total. Jadi sebenarnya tumpukan packingan kiloan tuh ada di atas. Ada di atas. Nggak dipamerkan di sini. Tidak dipamerkan. Di situ ada bed cover ya beberapa. Kalau bed cover udah hitungan satuan kan? Bed cover satuan ya. Satuan. Semua kiloan di atas ya. Kiloan saya taruh atas. Tadinya ini kan ini lemari kiloan semua. Iya. Kanan kiri. Nah, udah saya bilang mana anak
kiloan taruh lantai 2. Terus semua yang namanya satuan taruh lantai bawah. Tadinya justru satuan itu ditaruh di lantai 2. Gitu. Akhirnya semua satuan saya bilang turunin lantai 1. Kita susun di sini. Tas kita susun di sini, sepatu kita susun, baju satuan kita susun, segala macam. Stroller tadinya di lantai 3 kita turunin juga ke sini. Jadi ya gitu. Jadi udah akhirnya semua yang namanya satuan diturunin gitu. Nah, itu menurut saya berhasil. Jadi mengedukasi pasarnya itu tidak dengan terus-terusan verbal, ngomong. Konsumen masuk aja dia udah lihat sesuatu yang berbeda. Iya kan? Ini begini Pak, pas pertama kali mengubah dari kiloan menjadi total satuan di sini, itu kan satuannya masih sedikit. Gimana nunjukinnya gitu kalau benar-benar kita pengen satuannya orang sudah satuan banyak tuh gimana? Ada lah ya, gini loh sebetulnya. Kan kita bisa menyusun. Anggap tadinya ini rak belum penuh. Misalnya cuma ada beberapa tas atau segala macam. Ya kita sebar aja. Sebar. Iya, ada kosong, ada isi, ada kosong, ada isi. Yang kosongnya kita mau isi apa? Gitu. Jadi terus kayak itu lemari gantung. Kan yang perlu dilihat kan hanya depan. Oh, banyakin depannya. Iya, belakangnya kosong nggak ada masalah. Toh orang nggak mungkin ngeliat ke belakang kan? Gitu. Jadi sebenarnya kan semua itu kalau rumah makan Padang pakai kaca. Padahal yang makan cuma 4 orang, tapi refleksi kaca kan jadi 8. Oh iya. Perhatiin nggak? Iya. Ya gitu tuh. Ada kaca di situ ya. Ya gitu. Jadi ya gitu, memang ada yang tersirat segala macam, dan yang pasti saya sih mengedukasinya dengan biarkan konsumen melihat sendiri. Oke, gitu. Jadi nggak ditawarin ya? Nggak, ya ditawarin juga, tapi biarkan saja dia lihat sendiri. Biar melihat sendiri satuannya. Iya. Jadi contohnya begini, pas dia ini misalnya konsumen saya udah lama nih ya, udah 5 tahun. Pas suatu saat dia masuk, dia lihat sepatu, loh bisa cuci sepatu ya? Jadi selama ini dia nggak tahu kalau kita bisa cuci sepatu gitu. Terus saya gitu, bang, bisa bu, udah lama ya kita cuci sepatu. Oh gitu. Oke, satu kali dia lupa. Pas dia datang kedua, aduh mas, pas dia dilihat lagi sepatunya, waduh mas, saya lupa. Tadi baru udah mau niat bawa sepatu. Kedua kali. Ketiga kalinya kan udah kerekam di otaknya. Pas dia mau berangkat ke Setrikareng, dia mau bawa kiloannya, sekalian dia bawa sepatu. Jadi itu perlunya rekaman bawah sadar itu. Iya. Karena dia datang lihat. Akhirnya dengan menampilkan seperti ini ya, mulailah konsumen saya tahu sedikit-sedikit. Jadi ya istilahnya kalau saya bilang ya bergeser. Pelan-pelan tuh bergeser dari kiloan ke satuan gitu, bergeser. Tapi begini Pak, misalnya kan orang kan paling banyak baju ya. Di sini apakah orang yang tadinya masukin ke kiloan terus bajunya jadi masukin ke satuan atau seperti apa? Ketika nggak bisa nggak seperti juga gitu loh. Jadi yang baju tetap kiloan. Sebetulnya gini, yang penting itu adalah kan edukasinya. Kalau dia sudah terbiasa, memang dia merasa bajunya kiloan aja terus dia mah nggak akan berubah. Kalau menurut saya. Tapi bagaimana kita mengedukasinya? Karya kasir misalnya waktu menerima baju nggak cuma asal nimbang, gitu loh. Tadinya kan mungkin dia cuma nimbang sambil ngitung 1, 2, 3 sampai 100 biji misalnya, terus akhirnya tahu dari 100 biji ini 8 kilo atau 10 kilo. Konsumen juga sebenarnya nggak tahu bahwa ada baju dia nggak bisa di treatment kiloan. Iya kan? Dia taunya seolah-olah orang laundry itu kita kirim baju, dia kirim baju, ya udah nggak mau tahu, pokoknya baju gue jangan rusak gitu. Padahal perlakuan kiloan dan solo kan jelas beda, ya kan? Nah itulah kita jadi kipernya di sini, gitu. Jadi ketika ngitung baju sambil melihat mana baju yang tidak bisa masuk dalam kiloan, gitu. Jadi ada mungkin gamis yang ada manik-manik, penuh manik-manik segala macam, nggak bisa kan masuk kiloan, hancur, gitu. Risiko. Jadi kan kalau konsumen kan nggak mau tahu, dia pikir kan
kamu yang ahlinya. Ya memang kita ahlinya, tapi kan karena namanya karyawan kan beda dengan kita gitu loh. Karena mereka pikirnya ini kiloan, ya masukin aja mesin. Blak. Kiloan pencuciannya global ya? Ya global, kan namanya kiloan kan nggak spesifik gitu ya? nggak spesifik. Kalau satuan kan kita tahu, oh ini baju ini ada manik-maniknya, oh bagaimana cara nyucinya. Entah itu pakai program hand wash atau memang pakai hand wash beneran. Terus juga nanti pengeringannya juga kita lihat lagi, ini bisa dikeringin mesin atau enggak. Apakah harus digantung atau harus diperes pakai handuk segala macam, itu kan tekniknya banyak. Kalau orang yang nggak tahu, manik-manik begitu masuk mesin pengering, udah dicuci masuk pengering, hancur lah. Selain dia kepanasan, leleh segala macam, bisa kebakar segala kan gitu. Jadi nggak semudah itu. Jadi nanti, nah si kasir pas waktu istilahnya gini, waktu sortir, waktu nimbang dia sekalian sortir. Sambil edukasi ke pelanggan bahwa Bu maaf, yang ini tidak bisa masuk kiloan. Gitu. Terangkan aja langsung. Nominal pemasukannya. Nah, yang kiloan itu berapa persen, yang satuan berapa persen? Apakah satuan jauh lebih banyak secara nominal omsetnya ya? Daripada kiloan, atau kiloan masih tetap unggul atau gimana? Ya semua kan berubah sedikit demi sedikit ya. Dulu kalau saya bilang omset sekarang tuh anggap omset sekarang 100% gitu loh. Awal-awal itu dulu ya 80% tuh ya dari kiloan. 80% kiloan. Iya, 80% tuh dari omset itu dari kiloan. Sebelum jadi seperti ini ya? Betul. 80% dari kiloan. Satuannya ya baru 20%. Ya istilahnya cuma satu hari paling berapa sih? Mungkin 3 kemeja kah, atau 4 kemeja, atau jaket atau apa gitu. Gitu. Ya kalau sekarang sih nah itu juga sebetulnya kan maksudnya saya pamerin seperti ini adalah kan saya berharap satuan yang masuk. Tapi resikonya otomatis ada resikonya semuanya juga. Betul. Ya kan? Kita berharap satuannya masuk. Nah, kilonya akan menurun pelan-pelan. Gitu. Jadi kiloan menurun pelan-pelan ya? Pelan-pelan menurun. Dibuat seperti ini. Betul. Terus? Karena orang yang tadinya mungkin hanya pelanggan lama yang tahu di sini ada kiloan gitu. Tapi kalau pelanggan baru ya udah jelas jarang yang tahu kalau di sini ada kiloan. Gitu. Terus pelanggan lama pun lama-lama teredukasi, oh satuan yang di sini atau gimana. Jadi otomatis terus turun. Tapi satuannya naik terus. Sekarang ya kalau saya bilang sudah berbalik. Sudah berbalik. Jadi 80% satuan. Kiloan cuma 20% aja. Iya. Jadi omset terbesar itu dari satuan. Gitu. Iya. Menarik nih, Pak. Kita kan sebagai pengusaha kadang harus punya, kalau kita bilang, percaya diri yang tinggi. Terus kedua, kita mau berbisnis sama siapa? Harus jelas, ya kan? Waktu saya kiloan, konsumen saya udah jelas, dari mulai mahasiswa sampai orang kaya. Dari mulai mahasiswa yang cuma nyuci 2 kilo, 3 kilo tapi nggak mau dihitung minimal, ya istilahnya. Mas saya kan cuma 1 kilo, maunya hitung 1 kilo. Saya waktu saya edukasi, nggak bisa, mesin saya 7 kilo ini minimal, gitu kan. Mau kamu 1 kilo, mau kamu 2 kilo, ongkos produksi sama kan gitu. Tapi namanya mahasiswa yang nggak mau terima gitu. Bukan mahasiswa aja, bahkan ibu-ibu pun sama gitu. Ya saya bilang kita tinggal memilih sebetulnya kita mau berbisnis sama siapa sih, gitu loh. Akhirnya saya bilang sama anak buah saya gini, kita anak-anak saya bilang sekarang kita mainnya konversi. Konversi maksudnya? Bagaimana yang 500 kilo ini dikonversi menjadi 50 piece. Kalian masih terus mau mengerjakan ini 500 kilo dengan istilahnya berjibaku segala macam sampai begadang-begadang sampai 2 shift, 3 shift. Tapi bagaimana kalau kita konversi ini menjadi 50 barang? Ya saya kasih gambaran. Ya pertama memang kaget lah. Kita yang tadinya biasanya buka pintu itu aja susah, udah penuh dengan kresek gitu loh. Ini dulu buka pintu ini susah. Kalau pagi itu di sini udah numpuk. Yang anak-anak kan nyuci kadang di sini, terus yang udah dicuci ditumpuk di sini, yang belum cuci di sana gitu. Jadi apa berantakan lah kalau saya bilang. Gitu. Terus saya bilang sama mereka, ayo bagaimana kita mengkonversi dari 500 kilo ini menjadi 50 piece barang gitu loh.
dengan nilai yang 10 kali lipat, 20 kali lipat, bahkan 30 kali lipat. Gitu. Nah, mereka pada bingung, kok gimana Pak caranya? Ya udah. Saya kasih gambar seperti itu aja. Nih, ini 10 kilo baju. Berarti 130.000. Ya kan? Nyucinya 10 kilo baju nggak bisa dalam satu kali proses. Mesin yang 12 kilo, 14 kilo aja harus 2-3 kali. Ya kan? Gitu loh. Separuhnya ya. Separuhnya. Jadi berapa jam? Nyucinya aja udah bisa hampir, kalau anggap 30 menit udah 1,5 jam. Nyucinya toh. Belum pengeringannya. Pengeringannya pun sama, nggak bisa sekaligus 10 kilo kalau mesinnya Matic atau Speedgun yang 10 kilo. Saya bilang, jadi berapa jam itu? Nyuci sampai ngeringin aja udah memakan waktu hampir 3 jam. Saya bilang hampir 4 jam. 10 kilo. Belum gosok, belum packing. Saya bilang. Lalu terus saya bilang, tapi sekarang saya Handy, tolong itu apa? Ada tas travel bag. Apa aja? Nah, itu bawa. Nah. Ini yang paling ini sedang kan ya? Berapa Hen? Ini 75.000. 75.000. Yang paling mahal? 100.000. Nyuci koper ya. Cuci koper, saya bilang. Cuci koper ini 100.000 yang ukuran sedang, ukuran besar. Ada 150 juga kan ya, yang paling gede ya. Gitu. Gede banget ya. 150. Yang ngerjain berapa orang? Satu orang. Nyucinya simple kan? Simple. Pengeringannya? Pakai gas nggak? Diangin-anginin nih. Angin-angin kan nggak pakai mesin pengering kan? Nggak pakai gas. Mungkin dikeringin 1 jam juga udah kering. Ini kan bahannya nilon, nggak akan nyerap gas segala macem. Atau kita keringin dulu, kita vakum atau kita serap pakai microfiber atau dengan kanebo. Bisa ya. Iya, terus udah tinggal di angin-angin kering 1 jam. Ujung-ujungnya bisnis itu yang dicari siapa sih? Profit 10 kilo dengan profit 1 piece. Iya. 10 kilo berbanding 1 piece. Ya udah Hen, thank you. Saya waktu mau bikin laundry saya udah survei lah ya. Nama-nama laundry apa sih gitu loh. Iya. Ya oke, ada tanda kutip misalnya Simply Fresh, Super Wash, Super Clean, Mr. Wash, Mr. Clean. Yang saya lihat rata-rata pakai nama bahasa Inggris. Kang Bagas namanya apa? Laundrix. Nah kan, iya kan. Iya. Tapi kan orang kalau yang sepintas kayak bahasa Inggris kan, Laundrix gitu. Ya. Saya berpikir, saya pengen nama Indonesia gitu loh. Apa ya nama Indonesia tapi mungkin memang tapi agak banyak orang yang salah pengertian juga sih sebelumnya. Banyak yang masih belum tahu kalau itu laundry, setrika itu laundry. Masih banyak orang Mengiranya apa? ya kebanyakan ada yang ngira butik. Terus ya, terus ada juga yang ngira nanti digosoknya pakai setrika areng takut bajunya rusak. Ada yang banyak gitu. Terus gimana tuh kalau kayak gitu? Ya kalau udah gitu kita terangkan. Saya sering kejadian lucu kalau saya cuci sofa. Terus dia suka nanya kan gitu loh. Saya kan sering nganterin anak-anak cuci sofa. Terus orang nanya kan, "Mas ini di mana pusatnya?" "Oh di Setrikarang Laundry." "Emang Setrikarang Laundry itu apa sih?" gitu. Banyak kan loh, ibu kok bisa kontak saya supaya nyuci sofa? Ya saya tahunya kan di sofa di IG kan cuma cuci sofa. Saya nggak tahu kalau Setrikarang gitu. Tapi setelah diterangkan baru hari dia jadi konsumen shipping gitu. Jadi memang saya bilang ya ada plus minus lah setiap nama itu. Nah, itu karena saya pengen nama Indonesia. Nah, Indonesia tapi yang bisa diterima masyarakat dan menurut saya unik. Tadinya juga sama, saya pengen namanya penggilesan lah, apalah papan kayu atau kayaknya kok nggak lucu ya, pikir saya nggak ini tuh. Sampai akhirnya ketemu Setrikarang. Dan alhamdulillah sih menggetarkan lah kalau saya bilang, jadi semua orang kaget ternyata nama Setrikarang bisa jadi nama usaha gitu. Setrikarang ini sebelum pandemi aja. Ya. Total omsetnya berapa sih? Di atas 100 lah. Gitu. Di atas 100. Di atas 100. Di atas 100. Ya. Saya bukannya menyepelekan masalah kiloan atau segala macam. Saya sewa 150 untuk mengejar anggap 10%-nya aja 15 jutaan per bulan aja kan saya harus kerja keras berarti.
kita harus kejar berapa ton sebulan, ya kan? Iya. Kekejar nggak gitu loh. Dan kita juga, kalau saya bilang kan kita harus memanfaatkan istilahnya gini, memanfaatkan tempat di mana kita berjualan secara maksimal, semaksimal mungkin kan, gitu. Mungkin Kang Bagas jualan di area menengah ke bawah, ya udah tahu range pasarnya segitu, jualan laundry-nya nggak bisa lebih dari segitu segala macam. Ya kalau saya kan, saya bisa bilang mungkin ini premiumnya Bogor lah, wilayah premiumnya Bogor. Jalan Ahmad Sobana ya? Iya, Ahmad Sobana. Ini saya sudah melihat ini mungkin wilayah premium Bogor. Kenapa nggak kita manfaatkan maksimal gitu? Saya ada di wilayah premium Bogor, di mana konsumennya kayak konsumen premium. Kenapa nggak ya itu yang saya guide? Ya kan? Terlepas masalah kiloan, satuan, atau koin atau apa segala macam itu kan itu pilihan kita sebagai pengusaha. Mau apa sih kita buka usahanya? Mau kiloan, mau koin, mau apa terserah gitu loh. Tapi kalau saya sih menilainya ini saya ada di kelas premium, ada di kelas satuan. Kenapa nggak saya manfaatin gitu loh? Kenapa nggak saya kejar yang orang ini? Gitu loh, ya kan? Gitu. Kenapa nggak saya kejar? Memanfaatkan pasar premium ya dengan bisnis yang premium juga ya? Iya, gitu. Jadi itu aja sebetulnya yang simpel kalau saya bilang. Saya ada di tukang minyak wangi, ya saya jualan minyak wangi aja di situ sekalian kayak gitu. Istilahnya kan pasarnya minyak wangi ya saya jualan di situ. Ngapain? Masa saya jualan minyak wangi itu saya istilahnya ini pasarnya ini, terus saya akan jualan yang di bawahnya. Buat apa? Nyapein badan. Iya kan? Iya. Saya kalau mau kembali ke yang dulu anggaplah 500 kilo sehari, ya tinggal saya pasang harga 8.500, 7.500, saya yakin pasar saya akan kembali. Tapi pasarnya pasar yang berbeda. Iya, betul gitu loh. Dan saya akan kembali ke rutinitas yang seperti dulu mungkin. Iya. Nah, gitu aja. Padahal di sini ada banyak laundry juga Pak ya? Banyak. Ada Bogor Laundry, ada Bogor Laundry, AB banyak di bawah. Banyak banget ya? Iya. Rata-rata mereka semua di bawah 10.000. Iya. Di sini paling mahal ya? Iya. Rata-rata 6.500 sampai 8.500 lah. Jangan lupa subscribe, ya kan? Saya Jangan lupa subscribe channel ini ya. Ya. Oke, Laundrypreneurs, jangan lupa subscribe channel ini ya. Di sini banyak ilmunya, di sini banyak manfaatnya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Oke, salam Laundrypreneurs.